kami selama Bapak menjadi kepala sekolah. Untuk hal yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Jadi misalnya menurut etika itu pertama, kalau saya menjadi PLT Juni itu kan Juni itu saya sudah tanggal 13 dan sudah jadi PLT. Kalau emang seharusnya saya kalau jadi PLT kan berarti saya sudah menduduki, tapi dikarenakan psikologis kondisinya di kepala sekolah lama belum mau melepaskan ini kan, jadi waktu itu dia sudah mengadakan rapat panitia PDDD. Seharusnya kan hak saya, cuma sudah dalam PDDD. Saya yang membentuk dia. Tidak apa-apa lah, saya terima. Kenapa? Saya merasa ya saya bijaksana karena dia memaksa dia itu pas sekolah saya. Saya menerima lah, yakin lah saya sebagai PLT. Terus setelah yang kedua itu masalah awal PDDD itu ada terjadi masalah penerimaan siswa baru. Jadi ada seorang ibu ya kalau ada mungkin dia salah komunikasi ya salah komunikasi dengan guru. Seharusnya kan kalau namanya panitia ya Pak, dia itu kalau berniat mendaftar ke panitia bukan atau seorang guru kan. Itu ternyata waktu pemilihnya dari seorang guru bukan dari panitia kan. Artinya apa? Dia namanya panitia yang ditutup, padahal panitia dia menutup. Ya kan? Akhirnya dia melapor kepada dinas pendidikan, melapor kepada Kabid, mereka membawa ditutup siswa baru, tidak ditutup Pak. Dia Kabid itu mobil saya, Pak tolong itu jangan ditutup dan dipasing grade. Iya Pak, saya menutup silakan aja, saya bilang gitu kan. Gitu. Ini kan dilema apa? Di satu sisi dia sudah diizinkan oleh pas sekolah yang lama bahwa bisa dimasukkan walaupun umurnya usia kurang. Tapi kan dalam sistem ini kan kita kan di passing grade usia, gitu passing usia. Makanya silakan ibu daftar Bu, tapi passing grade ibu mesti legowo, saya bilang gitu. Ya ini dilema. Satu sisi kita menerima, silakan. Artinya apa? Dia menerima PDB lancar, ya kan, itu sampai ditentukan oleh pemerintah penutupan siswa baru. Itu dia artinya. Gitu. Jadi dilema yang Bapak alami adalah saat yang pertama pergantian PLT yang dimana sudah waktunya Bapak menjabat, tapi kepala sekolah yang lama belum ini. Jadi dilema dalam hal ini adalah kebenaran lawan kesetiaan. Walaupun mungkin kepala sekolah yang lama merasa dia mungkin ada mau menyelesaikan masalahnya ya Pak, tapi di satu sisi Bapak sebagai kepala sekolah baru, PLT baru ya Pak ya, walaupun itu bertentangan ya Pak ya, seharusnya kan itu Bapak ya, karena Bapak sudah di SK itu tanggal 13 Juni ya Pak ya, tapi kan karena kesetiaan, karena kepala sekolah lama ya Pak ya, jadi Bapak membiarkan mereka ambil keputusan. Kemudian yang kedua adalah dilema antara individu dan kelompok ya Pak ya, di mana ada orang tua yang menginginkan anaknya masuk padahal bahkan sampai melapor ya Pak ya ke distrik, padahal memang panitia belum menutup. Kemudian juga kita menerima kan sudah ditentukan ya Pak ya berdasarkan Baik Pak, untuk yang selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Kalau menurut saya, putusan kita kan biasa dengan sama putusan. Saya pun harus dipikir matang-matang. Ini bisa saya ambil tidak. Kalau saya ambil dengan cara rapat dengan guru. Setelah dengan guru kita lapor dengan ke pengawas. Karena kita punya atasan. Bagaimana Bu? Nah, masalah kemarin siswa yang masuk kelas pindahan dilihat dari kita tuh anak belum bisa apa-apa, tapi menurut hukum dia sudah naik kelas 2, ya kan? Jadi kita nggak bisa nih ya. Tapi dilihat kenyataan dia belum bisa apa-apa, tapi jangan Pak jadi masalah cacat hukum. Kenapa? Karena ini dia udah benar naik kelas 2 biasanya dia pindahannya. Makanya alhamdulillah pengawas memberi masukan
ya akhirnya saya masuk kelas 2 kelas 1 lagi walaupun dia belum bisa apa-apa ya kan tapi karena ininya kita kerjasama dengan orang tua. Bagaimana orang tua ini anak ibu belum bisa apa-apa, tolong ibu bantu ya, kita komunikasi dengan ibu dengan orang tua, bukan saya kepala saja, bantu aja yang tanggung jawab, tapi orang tua tanggung jawab. Kalau apabila dalam training 3 bulan dia mau kemajuan, wah enak gitu kan, gitu. Tapi ya kalau mau kemajuan kita lanjut lagi dia kelas 2 gitu. Jadi dilema antara kebenaran ini dan siswa ini fakta nyatanya jelas gitu kan. Jadi sebenarnya posisi siswa itu dia belum mampu ya Pak ya, tapi di rapotnya sudah naik kelas 2. Makanya kita sekarang ya kita sebagai guru kita hati-hati dalam melihat siswa naik kelas. Tapi kalau sekarang program Merdeka Belajar, kan anak tidak boleh naik kelas, harus naik kelas. Makanya kita kerja kerasnya guru harus benar-benar mengajarkan anak benar-benar dan benar-benar ada catatan dia apa yang buat naik kelas itu apa gitu. Jadi pada saat pengambilan keputusan ini, terutama kasus yang dia Bapak mengajarkan apa, dia Bapak juga ya atasan juga gitu. Baik Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama ya kita lihat ya apakah masalah ini bisa kita atasi atau tidak. Jadi ini masalah dulu. Ini masalah kita analisis, benar-benar kita hitung matang-matang. Kalau sudah matang-matang, kita rapatkan dengan guru. Setelah guru rapatkan, kalau memang ini kita mengambil urusan dari atasan kita, ya atau pengawas atau kami kita bidang kita, gimana Pak ini apakah ini saya benar atau saya gitu. Jadi kita kayak step by step ya. Berarti ada identifikasi, ada apa, kemudian ambil keputusan sambil berkoordinasi dengan atasannya. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, efektif itu kita kita berkoordinasi dengan semua pihak. Kalau karena satu pihak kita nggak bakal bisa. Karena apa? Kalau satu pihak kita rancu apa tidak benar atau tidak, kita nggak tahu malam ya kita gitu kan. Karena masalah ini karena sangat berat sekali, ya kan? Harus benar-benar dipikirkan matang-matang, jangan ambil langkah-langkah yang cepat tanpa perhitungan. Tanpa kita lihat dampak negatif positifnya, gitu kan. Banyak mudaratnya dan manfaatnya. Dalam hal ini berarti lebih cenderung saat ada keputusan itu lebih efektif berkoordinasi ya Pak ya. Selanjutnya, hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Ya, kita mau tantangan banyak. Tantangannya apa? Ya mungkin ada guru yang nggak suka, atau ada di luar yang suka juga. Kita bukan kita abaikan, kita pikirkan bagaimana mereka biar kita sama-sama bareng-bareng kita ini untuk memajukan sekolah, bukan untuk bersama masing-masing, bukan untuk diri saya, tapi untuk komunitas sekolah bersekolah biar maju. Jadi saat menghadapi tantangan, terutama dengan guru-guru yang memang setiap sesuatu pasti ada pro dan kontra, mungkin Bapak mengingatkan kembali bahwa hal ini adalah bukan untuk pribadi untuk kemajuan sekolah. Jadi diingatkan kepada guru-guru untuk seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Ya kalau kita kan kalau begini namanya ya kita lihat dulu keadaannya, kita menuju penyelesaian masalah. Karena kita kasih waktu, Bu maaf ya ini kita belum bisa menjawab, kita mesti dulu, kita harus dengan atasan kita. Jadi kita ada timingnya, nggak langsung duduk itu kita. Yang kemarin masalah yang siswa, ya kita kalau dulu kita lihat benar apa enggak nih, ya kan kenyataannya posisi siswa itu bermasalah gitu kan. Kita lihat tuh benar nggak lihat keadaannya, kita lihat lagi benar kayak ini. Jadi di masa sisi kita punya lihat semua keadaan, tidak hanya satu sisi kita lihat dua sisi mana yang kita baikkan gitu. Dengan sembarangan gitu. Jadi pada saat ini berarti dilihat dulu ya Pak ya kondisinya. Kalau memang masalahnya itu memang memerlukan berkelanjutan, ini adalah secara berkelanjutan. Kalau memang masalahnya bisa diselesaikan saat ini ya saat itu ya Pak ya, tergantung situasinya Pak ya. Apakah
ada seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, ada satu yang mungkin ada guru yang bisa kerjasama dan ada pengawas yang bisa buat acuan kita. Nah, karena saya itu sendiri masih berpengalaman karena di dalam dunia sebagai kepala sekolah kan banyak ini, tapi saya juga punya pengalaman waktu saya di Solo. Ya, jadi kita bisa ada persamaan dengan semua semua keluarga kita di 03 ini. Kita koordinasi dan tidak sembarangan. Jadi dalam hal ini adalah guru yang guru dan pengawas yang gitu. Untuk yang terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak pada saat mengambil keputusan ini Bapak? Alhamdulillah, saya baca dari awal saya ini pengalaman saya. Jadi saya kalau itu jangan hanya satu sisi kita harus benar-benar lihat kondisi, benar-benar dianalisis, benar-benar diedukasi, sebenarnya kita lihat, kita benar-benar jangan sampai salah keputusan, karena kalau salah keputusan kita batal, kita dididik oleh lalu ini pakunya pas kali kita enggak nih pas kalau kita bilang gitu kita bilang kita benar-benar keputusan yang mutlak nanti kita jawabkan. Jadi dalam hal ini hikmah atau yang bisa dijadikan pembelajaran ya Pak ya, harus hati-hati dalam mengambil keputusan, tidak sembarangan, dan tidak bisa dilihat dari satu sisi. Iya. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Bu ya, mengganggu waktunya, waktu istirahat. Saya ingin menanyakan beberapa hal ya Bu ya yang berkaitan dengan dilema etika. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika selama Ibu menjadi kepala sekolah? Ya, kemudian di TK kami, di TK IPB Bersama pernah juga mengalami suatu peristiwa ya Bu ya, peristiwa kecelakaan waktu anak-anak bermain. Jadi peristiwanya kecelakaan ya Bu ya, pada saat anak-anak sedang bermain. Jadi salah satu siswa kita ada yang jatuh dari kayunya. Itu ketika jatuh tidak ada gurunya atau bagaimana itu? Ada Bu. Ada. Itu kita ada makan sehat. Makan sehat itu setelah selesai anak-anak diperbolehkan main. Nah, ada guru yang mengawasinya dan ada guru yang menyelesaikan atau membereskan masak, makan. Nah, waktu itu guru itu masih menunggu anak-anak bermain. Nah, dan kejadiannya datang itu gurunya waktu itu masuk ke kelas mengambil sesuatu gitu. Namanya gerak anak itu cepat ya. Tahu-tahu ada yang jatuh. Sebenarnya sih ditunggu ya Bu ya. Iya. Tapi padahal hanya sebentar saja itu yang guru. Memang jangankan TK, kadang di SD aja ketika guru keluar sedikit, anak-anak memang kadang suka lepas kontrol, ada sesuatu yang tak terduga ya Bu ya yang mereka lakukan. Baik, kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus di mana ada dilema etika ya Bu ya, antara benar dengan benar. Saat kejadian itu apa yang Ibu buat? Keputusan apa yang Ibu ambil? Waktu itu saya langsung lihat yang jatuh Bu. Saya lihat yang jatuh, saya lihat ada luka ya di sininya itu ya, luka, langsung saya angkat. Saya angkat, saya amankan dari teman-temannya, langsung lukanya saya kasih
obat herbal, minyak herbal. Iya. Itu alhamdulillah darah yang muncul itu ketika itu juga langsung berhenti gitu. Iya. Langsung berhenti. Iya. Jadi langsung ibu Langsung tangani ya saya Bu ya, tangani. anak yang celaka itu. Iya. Sementara anak yang lainnya itu bagaimana Ya, itu? saya minta tolong pada gurunya. Iya. Udah tolong teman-temannya tolong dikondisikan Iya. dengan rapi Iya. dan tidak ada kegaduhan. Iya. Dan alhamdulillah semuanya pada nurut ya. Iya. Karena kaget ya Bu Iya, ya, semua iya. orang pasti kaget. Cuman kadang kalau kaget itu nggak kita sadarkan, anak-anak jadinya pada nangis, pada Iya. sedih. Alhamdulillah semuanya terkondisi. Iya. Jadi pada saat itu ibu langsung menangani Iya. anak yang celaka, kemudian mengkondisikan guru lain untuk menangani siswa yang lainnya. Baik. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini ibu lakukan terhadap kasus yang tadi? Langkahnya itu bagaimana itu? Ya, setelah saya menangani anak tadi, kita Iya. kasih obat herbal dan darahnya itu berhenti, Iya. saya langsung telepon ke orang tua. Telepon orang tua ya Bu. Bunda, ini putranya Iya. jatuh, tolong ke sekolah. Iya. Dan alhamdulillah langsung sigap juga, bundanya datang. Saya bilang seperti ini kejadiannya, terus beliau juga menyadari kalau anaknya aktif dan memang sering jatuh juga dia gitu kan, dan dia sadar kalau ini juga kesalahan anaknya juga. Akhirnya kita bersama-sama ke klinik Bu. Kita ke klinik untuk melanjutkan pengobatan yang saya berikan yang pertama tadi. Dan di klinik diperiksa, kebetulan jahitan 3. Ya, jahitan 3 dan alhamdulillah malah orang tuanya juga minta maaf kepada kita. Kalau anaknya itu emang nggak bisa diam, namanya anak-anak ya pastilah ada aja gitu ya. Berarti telepon orang tua dan membawanya langsung ke ini ya Bu ya, karena penanganan dari sekolah kan kita tidak tahu ya Bu ya. Iya. Jadi biar lebih aman Dan mengetahui orang tuanya. Iya. Gitu. Jadi kita juga harus ada prosedurnya. Baik, selanjutnya hal apa saja yang ibu anggap efektif dalam keputusan ini? Yang Kalau paling melihat efektif. dari peristiwa itu tadi ya, di mana di halaman itu banyak siswa, Iya. saya langsung melihat ada yang luka, gitu kan? Itu yang saya tangani. Ya, anak tadi itu yang luka, Menangani itu yang tadi luka. yang jatuh, ya, saya tangani, saya kondisikan anak itu baik-baik aja. Tadi saya kasih buku. Dan yang lain, kita minta tolong kepada guru, tolong Bunda, ini tolong dipegang literaturnya, biar semuanya berjalan dengan baik. Berarti yang ibu ambil keputusan yang tepat itu menangani ini ya Bu, Iya, anak dulu, karena itu memang urgent ya, berkaitan dengan kesehatan, nyawa Iya, ya Bu ya, takut terjadi sesuatu yang tidak biar lukanya cepat ditangani. Kemudian hal-hal apa aja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama tadi kasus yang tadi. Tantangannya apa yang ibu rasakan? Di setiap lembaga pendidikan pastilah punya siswa ya Bu ya. Siswanya putra dan putri. Hal-hal seperti ini sering terjadi kepada lembaga yang mempunyai anak didik yang lebih banyak jenis kelaminnya laki-laki dibanding dengan yang perempuan. Jadi anak laki-laki subhanallah itu semuanya di laki-laki dapat semua. Jadi tantangannya itu ketika mendapat peserta didik ya Bu ya, lebih banyak laki-lakinya daripada yang perempuannya. Nah, ketika ibu
tantangan tersebut ya Bu ya. Dan memang benar Ibu mendapatkan murid laki-laki yang lebih banyak. Apa namanya keputusan bagaimana yang Ibu lakukan terhadap siswa tersebut. Kita sebagai pimpinan lembaga pendidikan ya, kita tidak bisa menolak atau menyaring ini aja yang kita ambil, nggak bisa. Kita juga punya nurani ya untuk mendidik, untuk memberi ilmu kepada mereka yang membutuhkan. Kalau udah daftar ya kita terima. Walaupun saat tes itu kita tahu anak itu bandel gitu ya, nggak mau gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita udah menerima, kita harus konsekuen. Kita harus mampu untuk menjalani semua ini. Biasanya saya melakukan beberapa inovasi. Karena laki-laki itu gampang bosan. Jadi kita harus memberikan ilmu itu sambil bermain, sambil bawa peraga, sambil bercerita seperti itu. Terus bisa jadi selain inovasi kita juga ini Bun, memberikan ini, mengkondisikan diri kita sebagai pendidik yang harus lebih sabar. Ya, lebih sabar untuk apa? Untuk menghadapi anak seperti itu. Supaya bisa menuntun anak-anak kalau kita bersama siswa-siswa yang aktif, autis gitu ya. Kalau kita nggak sabar, akhirnya anak didik kita itu nggak akan dekat dengan kita, pasti menjauh. Dan kalau menjauh, otomatis kita nggak bisa mentransfer ilmu, nggak bisa menarik perhatian ke anak-anak. Jadi ketika mengalami tantangan mendapatkan siswa yang laki-laki lebih banyak, berarti solusinya itu dengan menerapkan strategi ya Bu ya, guru itu harus pembelajaran, harus inovasi, kreatif, kemudian juga memang sebagai seorang guru harus sabar ya Bu ya, harus mengayomi ngomong gitu kan. TK ya, awal memang masih awal pendidikan ya. Jangan sampai anak trauma. Kemudian untuk kasus ya Bu ya terhadap dilema etika, terutama tadi kasus yang ini ya Bu ya, kecelakaan yang tak terduga. Nah, bagaimana Ibu membuat penyelesaiannya? Apakah Ibu selesaikan saat itu juga, ataukah ada terjadwal ada lain hari lagi untuk menyelesaikan kasus tersebut? Dua-duanya Bu. Oh, dua-duanya. Yang pertama yang saya ceritakan tadi, yang pertama langsung kita sigap ya, kita tangani, kita kasih pertolongan pertama, selanjutnya kita menghubungkan orang tuanya, gitu, kita ajak ketemu. Dan setelah itu ya, yang kedua adalah kita melihat perkembangan anak ya di beberapa hari ke depan, bagaimana nih perkembangannya. Kalau harus ada penanganan khusus lagi, kita dampingi. Jadi ketika ada suatu kasus atau masalah ya Bu ya, jadi langsung menyelesaikan saat itu juga. Tetapi ketika dilihat situan ya Bu ya, ketika ternyata ini anak ini kok tidak masuk, karena tidak masuknya ini kan berarti ada kekhawatiran ya Bu ya, apakah ada apa nih, kenapa kok belum masuk, sehingga akhirnya Ibu membuat jadwal untuk mengontrol ya Bu ya, menanyakan perkembangan selanjutnya. Baik. Kemudian dalam hal ini ya Bu ya, siapa saja itu yang membantu Ibu? Ya, kita dibantu oleh guru ya Bu, tapi yang terdekat dengan gurunya yang menangani selain yang jatuh tadi. Berarti tidak hanya Ibu sendiri ya Bu ya, guru yang lain pun terlibat di dalamnya, dibantu dengan guru. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, dari peristiwa tersebut pembelajaran apa yang dapat dipetik? Hikmahnya itu apa ya Bu? Pembelajaran. Jadi
hikmahnya adalah kalau kita mengalami suatu peristiwa, kita harus bisa memilih dan menentukan untuk melakukan tindakan. Jadi tindakan apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Kalau itu menyangkut dengan kesehatan, kita harus sigap. Jadi intinya prioritas ya Bu Iya, ya. ada hal yang harus diprioritaskan. Kemudian ada hal lain lagi Bu, selain skala prioritas, kan tadi Ibu mengutamakan kesehatan terlebih dahulu ya. Tadi anak dulu ya Bu ya, yang mengalami kecelakaan. Kemudian apakah ada hikmah yang lainnya atau pembelajaran yang lainnya bagi anak-anak? Iya, ada Bu. Bagi anak-anak yang selain temennya yang tadi, dia bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita ini harus lebih sabar dalam bermain. Dalam arti mengantri ya Bu ya, mengantri untuk naik ayunan, turun ayunan, seperti itu. Untuk naik prosotan atau turun ke prosotan, seperti itu. Yang kedua, anak juga harus lebih menjalankan kerjasama antara teman. Iya. Jadi kadang-kadang ada anak yang tidak mau kerjasama, akhirnya apa Bu? Saling menyalahkan. Iya. Dengan itu kita kasih tahu ini seperti ini, ada yang langkah. Jadi memberikan pengarahan kepada anak ya Bu. Baik, mungkin itu saja ya Bu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih untuk penyampaian masalah studi kasus ya yang ada di sekolah Ibu, termasuk dalam pengambilan keputusannya. Terima kasih juga untuk waktunya ya Bu ya. Saya mohon pamit. Semoga sekolahnya semakin berkembang, muridnya juga bertambah banyak lagi ya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Forget what they doing, keep on doing.